Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Malkira Simanjuntak dengan NIM 25105120113 dari kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Statistika dan Probabilitas, yaitu analisis data evaluasi kepuasan layanan akademik di FIK UPN Veteran Jakarta. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta sudah berada di atas kategori cukup berdasarkan data sampel yang diambil dari dataset dummy 100 responden. Analisis yang saya lakukan mencakup 4 bagian utama, yaitu pengambilan sampel, statistika deskriptif, pendugaan parameter atau interval kepercayaan, dan uji hipotesis rata-rata. Langsung saja kita mulai. Data yang saya gunakan adalah data dummy yang disusun berdasarkan struktur instrumen LMFIK UPN Veteran Jakarta. Data ini terdiri dari 100 responden mahasiswa dari berbagai program studi dan angkatan. Dataset ini memiliki dua kelompok variabel. Pertama, variabel X atau kualitas layanan akademik yang mencakup 5 indikator, yaitu keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan tangible. Kedua, variabel Y atau kepuasan mahasiswa yang merupakan variabel utama analisis saya. Selanjutnya, pada penilaian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Nilai 1 artinya sangat tidak puas dan nilai 4 artinya sangat puas. Nilai 3,00 digunakan sebagai batas kategori cukup dalam analisis ini. Dari 100 data ini, saya mengambil 30 responden sebagai sampel menggunakan teknik simple random sampling. Caranya, saya menambahkan kolom baru bernama acak, lalu mengisi setiap barisnya dengan fungsi ren di Excel. Setelah itu, nilai acak tersebut saya copy lalu paste spesial sebagai values agar angkanya tidak berubah. Kemudian seluruh data diurutkan berdasarkan kolom acak dari yang terkecil hingga ke terbesar, dan 30 baris teratas adalah yang saya pilih sebagai sampel. Dengan cara ini, setiap responden memiliki peluang yang sama untuk terpilih sehingga sampel bersifat representatif dan tidak bias. Inilah 30 responden yang terpilih. Kolom yang paling penting adalah Y rata-rata kepuasan, yaitu rata-rata skor kepuasan masing-masing responden dari keempat indikator Y. Variabel utama yang saya analisis adalah variabel Y, yaitu Y rata-rata kepuasan. Variabel X atau kualitas layanan akademik tidak saya analisis secara statistik, hanya ditampilkan sebagai data pendukung. Dalam analisis ini, saya menggunakan skala Likert 1 sampai 4 dan nilai 3,00 digunakan sebagai batas kategori cukup. Artinya, jika rata-rata kepuasan di atas 3,00, maka kepuasan mahasiswa sudah lebih dari sekedar cukup. Hipotesis yang saya uji adalah sebagai berikut. H0 menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa kurang dari atau sama dengan 3,00, artinya kepuasan belum lebih dari kategori cukup. H alternatif menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari 3,00, artinya kepuasan sudah lebih dari kategori cukup. Jenis uji yang saya gunakan adalah uji T satu arah kanan karena hipotesis alternatifnya menggunakan tanda lebih dari. Tingkat signifikasinya yang digunakan adalah alpha 5% dengan derajat kebebasan di F sama dengan N dikurangi 1, yaitu 30 dikurangi 1 sama dengan 29. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil statistik deskriptif dari variabel Y rata-rata kepuasan berdasarkan 30 responden sampel. Pertama, nilai rata-rata atau mean kepuasan mahasiswa adalah 3,0750. Nilai ini sedikit di atas 3,00 yang merupakan batas kategori cukup. Secara deskriptif, ini menunjukkan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa cenderung berada di atas kategori cukup, meskipun tidak jauh. Nilai median atau nilai tengah adalah 3,0000. Ini berarti separuh dari 30 responden memberikan skor kepuasan di bawah atau sama dengan 3,00 dan separuh lainnya memberikan skor di atas 3,00. Kedekatan antara mean 3,0750
dan median 3,0000 menunjukkan distribusi data yang cukup simetris. Dapat kita lihat standar deviasi sebesar 0,5380 menunjukkan adanya variasi atau keberagaman yang cukup berarti dalam penilaian antar responden. Artinya, tidak semua mahasiswa merasakan tingkat kepuasan yang sama terhadap layanan akademik. Lalu pada nilai minimum adalah 1,75. Ini menunjukkan bahwa ada setidaknya satu responden yang memberikan penilaian kepuasan yang sangat rendah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen layanan akademik. Sementara, nilai maksimum adalah 4,00 yang berarti ada responden yang memberikan penilaian kepuasan tertinggi atau sangat puas. Ini menunjukkan bahwa layanan akademik sudah dinilai sangat baik oleh sebagian mahasiswa. Berikutnya adalah pendugaan parameter. Pendugaan parameter yaitu memperkirakan rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi berdasarkan data sampel yang kita punya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghitung standard error atau SE. SE ini dihitung dengan rumus S dibagi akar N, yaitu 0,5380 dibagi akar 30, dan hasilnya adalah 0,0982. Jadi standar error menunjukkan seberapa presisi estimasi kita terhadap rata-rata populasi. Kemudian saya menentukan nilai T kritis menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kebebasan 29. Dapat kita lihat di sini, nilai T kritis yang diperoleh adalah 2,0423. Dari nilai tersebut, saya hitung interval kepercayaan 95%. Batas bawahnya adalah X bar dikurangi T kritis dikali SE, yaitu 3,0750 dikurangi 2,0423 dikali 0,0982, hasilnya 2,8744. Batas atasnya adalah X bar ditambah T kritis dikali SE, yaitu 3,0750 ditambah 2,0423 dikali 0,0982, hasilnya 3,2756. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata kepuasan mahasiswa pada populasi ini diperkirakan berada pada rentang 2,874 hingga 3,2756. Yang perlu diperhatikan adalah interval ini mencakup nilai 3,00 di dalamnya. Ini artinya kita belum bisa memastikan apakah rata-rata populasi berada di atas atau di bawah 3,00 hanya dari interval kepercayaan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan uji hipotesis. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting, yaitu uji hipotesis rata-rata. Tujuannya adalah untuk menguji secara statistik apakah rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari kategori cukup atau tidak. Sekali lagi, hipotesis yang diuji adalah H0, mu Y kurang dari atau sama dengan 3,00, dan H alternatif mu Y lebih dari 3,00. Jadi jenis ujinya adalah uji T satu arah kanan. Statistik uji atau T hitung dihitung dengan rumus X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. Perhitungannya adalah 3,0750 dikurangi 3,00 dibagi 0,5380 per akar 30. Dapat kita lihat hasilnya adalah T hitung sama dengan 0,7636. Nilai T tabel untuk uji satu arah kanan dengan alfa 5% dan di F29 adalah 1,6991. P-valuenya yang diperoleh 0,2556, artinya probabilitas mendapatkan nilai T sebesar 0,7636 atau lebih besar jika H0 benar adalah 22,56%. Sekarang kita perlu mengambil keputusan. Kriteria tolak H0 adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P-value lebih kecil dari alfa 0,05. Dari hasil yang kita peroleh, T hitung adalah 0,7636 lebih kecil dari T tabel 1,6991. Dan P-value adalah 0,2256 lebih besar dari alfa 0,05.
Karena kedua kondisi tidak terpenuhi, maka keputusannya adalah H0 tidak ditolak. Artinya, berdasarkan data sampel 30 responden yang saya ambil, belum terdapat cukup bukti statistik untuk menyatakan bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik FIK UPN Veteran Jakarta lebih dari kategori cukup pada tingkat kepercayaan 95%. Ini bukan berarti layanan akademiknya buruk, tapi bukti statistiknya belum cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa kepuasan sudah melampaui kategori cukup. Selanjutnya adalah grafik. Di sebelah kiri terdapat grafik distribusi skor kepuasan mahasiswa dengan skala 1 sampai 7 pada sumbu horizontal. Batang ini menunjukkan bahwa konsentrasi data terbesar berada pada skor 4, 5, dan 6, dengan puncak tertinggi pada skor 5 yang menunjukkan lebih dari 30 frekuensi mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa memberikan penilaian yang cenderung positif. Sementara itu, grafik di sebelah kanan memperlihatkan skor kepuasan per responden khusus untuk sampel 30 orang. Melalui grafik batang biru ini, terlihat variasi nilai individu secara spesifik, di mana sebagian besar responden mengelompokkan di atas skor 2,50 dengan nilai tertinggi mendekati angka 4,00 pada responden seperti pada nomor 4, 22, dan 24. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari analisis yang telah saya lakukan. Pertama, dari 100 data populasi, saya mengambil 30 sampel menggunakan simple random sampling dengan fungsi rand di Excel. Kedua, statistik deskriptif menunjukkan mean 3,0750, median 3,00, standar deviasi 0,5380, nilai minimum 1,75, dan nilai maksimum 4,00. Ketiga, interval kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi berada pada rentang 2,8744 hingga 3,2756 yang masih mencakup nilai 3,00. Keempat, hasil uji hipotesis menunjukkan H0 tidak ditolak sehingga belum terdapat cukup bukti statistik bahwa rata-rata kepuasan mahasiswa lebih dari kategori cukup. Berdasarkan hasil ini, saya merekomendasikan agar Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta melakukan evaluasi mendalam terhadap aspek layanan yang masih mendapat penilaian rendah, khususnya pada responden yang memberikan skor minimum 1,75. Perbaikan dapat diarahkan pada kecepatan layanan, kejelasan informasi akademik, dan responsivitas terhadap keluhan mahasiswa. Demikian presentasi analisis data yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.